Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Sakia Mardiana, NIM 32 dari kelas 5A. Di sini akan bahas mengenai ulasan pengantar pemrograman berbasis web. Pembahasannya mengenai yang pertama terdapat internet, www atau World Wide Web, pemrograman berbasis web, protokol, HTTP atau Hypertext Transfer Protocol, URL, protokol transfer, DNS atau Domain Name System, homepage, server dan klien, web browser, server-side programming, dan client-side programming. Nah, yang pertama kita akan bahas mengenai internet. Internet adalah kumpulan dari berbagai jaringan komputer yang saling interkoneksi mencakup seluruh dunia atau jaringan global dengan melalui jalur telekomunikasi seperti telepon, fiber optik, wireless, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pemrograman berbasis web. Tentunya, pemrograman berbasis web ini sangat berhubungan dengan www. www sendiri adalah suatu jaringan informasi atau suatu sistem di dalam pengolahan informasi di mana dokumen berbasis web diidentifikasi dengan suatu alamat yang disebut dengan URL. URL ini terhubungkan antar satu dokumen dengan yang lain dengan hyperlink dan dapat diakses dengan adanya suatu internet. Pemrograman berbasis web. Pemrograman berbasis web sendiri adalah proses pembuatan sebuah program komputer yang berdasarkan pada halaman situs yang menampilkan berbagai informasi berbentuk teks, gambar, audio, video, dan animasi melalui protokol transfer hypertext. Protokol merupakan bahasa atau software standar untuk mengatur komunikasi jaringan komputer. TCP atau IP Transmission Control Protocol Internet Protocol merupakan cara standar untuk mempaketkan dan menyelamatkan data komputer atau sinyal elektronik sehingga data tersebut dapat dikirim ke komputer yang lain. HTTP atau Hypertext Transfer Protocol adalah protokol yang menentukan aturan yang perlu diikuti oleh web browser dalam meminta dan mengambil suatu dokumen dan oleh web server dalam menyediakan dokumen yang diminta web browser. Protokol ini merupakan protokol standar yang digunakan untuk mengakses dokumen HTML. Selanjutnya terdapat URL, digunakan untuk menentukan lokasi informasi pada suatu web server. URL dapat diibaratkan sebagai suatu alamat yang terdiri dari protokol yang digunakan oleh suatu browser untuk mengambil informasi, nama komputer atau server di mana informasi tersebut berada, dan jalur atau path serta nama file dari suatu informasi. Selanjutnya terdapat protokol transfer. Protokol transfer adalah protokol yang digunakan untuk pengiriman informasi di internet. Beberapa protokol transfer seperti HTTP, Telnet, UNNTP, GoPer, dan FTP. HTTP protokol standar untuk suatu dokumen web. Telnet digunakan untuk login ke suatu server komputer. New NNTP atau Network New Transfer Protocol digunakan untuk mendistribusikan berita ke Usenet. GoPer digunakan untuk mengakses server GoPer yang menyediakan informasi dengan menggunakan suatu sistem menu atau melalui hubungan telnet. FTP atau File Transfer Protocol digunakan untuk mentransfer file dalam format teks atau binary dalam suatu sistem menu atau melalui hubungan internet. DNS atau Domain Name System adalah suatu sistem penamaan standar komputer-komputer di internet dengan tujuan untuk mempermudah pengelolaan server komputer internet. Homepage. Yang pertama terdapat website atau situs web, webpage atau halaman web, dan homepage. Yang pertama yaitu website atau situs web, merupakan alamat atau URL yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data dan informasi dengan berdasarkan topik tertentu. Yang kedua yaitu webpage atau halaman web, merupakan halaman khusus dari situs web tertentu yang disimpan dalam bentuk file. Homepage sendiri merupakan sarana dasar untuk memperkenalkan secara singkat tentang apa yang menjadi isi dari keseluruhan website dari suatu organisasi atau pribadi. Server dan klien. Dalam dunia internet terdapat dua sisi yang saling mendukung, yaitu server dan klien. Server yaitu penyedia berbagai layanan termasuk web. Layanan web ditangani oleh sebuah aplikasi bernama web server.
Yang kedua yaitu klien, bertugas mengakses informasi yang disediakan oleh suatu server. Pada layanan web, klien dapat berupa web browser. Nah, web browser sendiri berjalan pada komputer user. Web browser merupakan tools yang melakukan navigasi di web. Web browser dapat menampilkan dokumen web. Nah, contoh dari web browser seperti pada gambar tersebut. Selanjutnya terdapat server-side programming. Server-side programming yaitu web server melakukan parse dan eksekusi sehingga script embedded dalam halaman web. Sedangkan client-side programming yaitu web browser melakukan parse dan eksekusi sehingga script embedded dalam halaman web. Contohnya seperti JavaScript, HTML, dan FBScript. Nah, dapat disimpulkan bahwa server dan klien adalah dua sisi yang saling mendukung sehingga internet tetap berjalan. Untuk pengiriman informasi, di internet diperlukan suatu protokol. Dalam web programming terdapat server-side programming untuk client-side programming. Client-side programming untuk membuat web yang statis, sedangkan untuk membuat web yang dinamis diperlukan server-side dan client-side programming. Mungkin cukup sekian dari ulasan yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.